Oh hai, halo teman-teman. Assalamualaikum. Kembali di channelnya Rifki. Eh, ini, sebagaimana kalian bisa lihat ya, ini ada langkah-langkah ya yang nggak perlu ditiru. Sesuai judul, kalian udah tahu. Ini adalah tentang bagaimana menghubungkan Shihab dengan Zotero. Nah ini jangan ditiru ya, karena eh, seharusnya kita mendukung para publisher jurnal itu untuk semakin kaya. Harusnya kan gitu ya. Jadi kita nggak boleh meniru apa yang dilakukan oleh si Mushtaq ini. Nah cuma di sini untuk sebagai edukasi aja ya. Kalau ini jangan ditiru gitu. Dan saya sendiri pun nggak akan pakai ini dalam sehari-hari. Ya kali, masa kita nggak mendukung publisher lebih kaya kan ya. Harusnya kan kita memberikan uang sebanyak-banyaknya untuk para publisher ini. Jadi teman-teman nggak usah coba. Nah cuma di video ini aku mau eksperimen lah ya, eksperimen gimana sih cara menginstalnya dan menggunakannya. Tapi sekali lagi, di tempatku aku nggak perlu ya, nggak perlu itu, karena di institusiku aku udah langganan, jadi bisa akses jurnal-jurnal yang berbayar tanpa perlu Shihab. Oke, jadi ini buat teman-teman yang nggak punya akses langganan ke jurnal tersebut yang harus jutaan dolar gitu, langganan tahunan dan multi-years-nya. Oke, langsung aja dari Mushtaq Bilal ini. Langkah pertama adalah mengunjungi GitHub. GitHub-nya Ethan Willis. Ini aku buka di private. Coba kita buka di browser biasa. GitHub Ethan Willis Zotero Shihab. Oke. Cukup pakai kata kunci Zotero Shihab ya. Misalkan di Google Zotero Shihab Ethan. Oke, hasil pencarian yang paling atas. Nah ini teman-teman nggak usah nyoba ya. Aku aja yang eksperimen. Semoga gagal sih ya. Kalau gagal kan berarti berhasil nih kita mendukung publisher kaya raya. Nah ini halamannya, tapi bukan halaman itu yang harus dibuka. Kita cari yang versi terakhir. Biasanya kalau versi terakhir itu stabil ya, yang paling stabil. Jadi download yang XPI, ini yang ujung belakangnya XPI. Lalu nanti ini berhasil terunduh, ada di tempat download. Kemudian kita buka Zotero. Di Zotero ini buka yang tools, kemudian buka add-ons. Add-ons itu berarti kita menambahkan kayak plugin gitu ya, plugin. Dan ini kayaknya bisa di drag. Oke, bisa. Jadi dari yang XPI itu dimasukin ke add-onnya Zotero, lalu kita pilih install. Semoga gagal sih. Restart now. Kemudian cek tools add-onnya lagi. Ini terinstall ya. Wah, nggak jadi gagal. Terus kita coba buka preference. Mana preference? Nah ini preference-nya aku ulangi lagi, di Zotero setting. Meskipun ini tampilannya di Mac, di Windows harusnya mirip aja. Cari aja preferences, options, atau yang setara. Nah terus pastikan kita nggak bisa membuka URL ini ya, pastikan kita nggak bisa buka. Aku mau coba di networkku sekarang. Nah ini nggak bisa ya. Kalau kita insist, kita memaksakan diri untuk mencoba tapi unsafe, apakah bisa? Oh nggak bisa. Nah biasanya ini nggak bisa karena kita berada di network yang memang melarang itu ya. Jadi jaringan WiFi di sini itu tidak memperbolehkan kita mengakses itu. Terus ada alternatifnya nggak, Shihab yang lain? Di Twitternya siapa? Di Twitternya Mushtaq, dia nge-share link yang lain, yaitu shihab.live. Nggak tahu, ini kita coba juga aja. Mungkin nggak bisa juga ya. Shihab.live. Oh, ternyata bisa.
berarti ini yang kita copy paste ke dalam Zotero, dalam setting Zotero. Nah, ini kan sihab.ru, karena nggak bisa dibuka, kita ganti ke .live. Terus pilih automatic PDF download, kita tutup. Sekarang harusnya sudah bisa ya, tapi harusnya gagal nih harusnya. Sekarang eksperimen dengan memasukkan DOI. DOI itu Document Object Identifier, adalah identitas permanen dari sebuah link paper. Nah, saya udah buka di sini Science Direct di private, di mana saya nggak jadi gini, kalau saya buka link ini di mana di browser normal, maka otomatis saya masuk jaringan Imperial College dan di sini langsung view PDF. Tapi karena di sini masuk ke anonim, yang in private model, tampilannya yang privasi ya. Di sini nggak ada PDF-nya. Kita harus purchase PDF. Nah, jadi ini saya tutup karena saya nggak mau pakai view PDF yang kali ini ya. Ini kan dari jaringan Imperial College London Library. Ini saya tutup. Kesimpulannya adalah saya nggak punya akses ke sini, misalkan, lalu ini di copy. Ini apa? Ini adalah DOI, yaitu link dengan kode khusus 10 titik dan seterusnya sampai 626. Nah, ini kemudian dimasukkan ke dalam Zotero. Di sini ada kayak tongkat ajaib ya, tanda plus, kita masukkan, copy paste ke kolomnya di situ. Kemudian apakah DOI-nya perlu dihapus? Coba, ini nggak perlu dihapus. Kita klik enter. Oke, entry-nya masuk. Kemudian di sini ternyata ada sihab fetching PDF. Berarti kalau fetching tuh berusaha mendownload ya, mendownload paper yang ada. Wah, ternyata gagal ya. Kenapa gagal? Karena di sini tadi kebuka browser baru ya ternyata. Di sihab belum punya koleksinya. Ya, di sini belum ada koleksinya ternyata. Tapi kalau di save manual juga nggak ada. Kemudian kalau misalkan tadi pakai sihab.live, masukin manual begini, oh tetap nggak bisa ya. Ya, jadi kita kan nyontohkan paper baru ya, itu tahun 2022 itu paper baru. Biasanya emang sihab itu punya kesulitan untuk mengakses paper yang terbaru. Jadi mungkin lebih baik kita cari paper yang lama. Ini saya random aja cari paper yang jangan yang terbaru, tapi yang sangat lama. Nggak sangat lama juga sih, ini terbaru semua. Nih, tahun 2019 lah. Ini random aja. Yang pasti adalah harus purchase PDF, lalu ini linknya. Nih, ini purchase PDF tahun 2019, November 2019. Terus ini kita hapus. Lagi-lagi pakai tongkat ini, kita copy paste link DOI-nya, lalu enter. Dia fetching PDF, apakah menghasilkan? Ups, ya. Di sini malah berhasil ya ternyata. Wah. Kalau kita klik 2 kali ya berarti PDF-nya dapat. Nah, jadi particle filtering with adaptive ini jadinya malah dapat PDF-nya ya ternyata. Tapi itulah, Zotero itu hanya bisa mengakses koleksi data digital yang sangat lama. Agak lama sih istilahnya. Jadi kalau udah terlambat 2 tahun, 3 tahun sih lumayan ya. Lumayan. Jadi 2022 itu belum ada datanya di database yang sihab. Tapi kalau yang 2004 mungkin 4 tahun ya, jarak 4 tahun mungkin sudah ada. Nah, tapi itulah ya kelebihan dan kekurangan dari sihab. Nah, sekali lagi ini jangan ditiru, nggak usah kita ikutin.
Ini langsung saya uninstall, remove, restart now. Nah ini jangan ditiru ya, nggak usah dilakukan apa yang dilakukan Mushtaq, karena nanti kalau berhasil repot ya, nanti kita malah mengganggu bisnisnya orang kaya, publishernya jadi nggak bisa cari duit kan kalau kayak gitu caranya. Oke, semoga video ini nggak bermanfaat. Sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.